Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pelajaran nahwu, ya. Di hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai isim. Nah, isim ini banyak macamnya. Ya, ada yang namanya as-sahih, ada al-maqsur, ada al-manqus, ada al-mamdud, ada al-munsarifu, dan ghair munsarif. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu di antara semua isim ini. Mohon diperhatikan dengan baik. Dan difokuskan kepada huruf yang terakhir ya. Karena isim ini yang sahih, maksur, manqus, mamdud, al-munsharif, dan ghair munsharif itu terfokus di huruf yang terakhir. Baiklah, yang pertama adalah as-sahih al-akhir. Apa itu? Yang dimaksud dengan as-sahih al-akhir yaitu ma laisa akhiru harfun illah. Ya. Isim ini akhir hurufnya bukan huruf illah. Huruf illah itu apa? Apa saja? Ada alif, waw, dan ya. Jadi isim ini akhir hurufnya bukan harfun illah ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wala alifan mamdudatan. Apa yang dimaksud dengan alif mamdudah? Yaitu adalah alif dan hamzah. Contohnya kata hasna u. Nah, jadi kalau misalkan ada isim yang belakangnya itu hamzah, kemudian sebelumnya ada alif, berarti ini namanya alif mamdudah. Berarti kalau ada hasna'u, berarti dia bukan as-sahih al-akhir. Nah, karena kenapa? Yang dinamakan sahih al-akhir itu adalah ada dua syarat. Akhir isimnya itu bukan harfun illah, yaitu bukan alif, bukan waw, bukan ya. Dan yang kedua, yaitu bukan alif mamdudah, yaitu alif dan hamzah. Terus Ustadz, apa dong contohnya dari as-sahih al-akhir? Contoh dari sahih al-akhir itu adalah seperti kitabun. Nah, itu ba ya terakhirnya. Kemudian yang kedua tobibatun, tak marbuta. Nah, ini as-sahih al-akhir. Kemudian al-ustadzun. Nah, kemudian al-hafilatu. Ya. Jadi isim ini terfokus kepada huruf yang terakhir, bukan kepada alif atau alif lamnya depannya, bukan kitabun atau al-ustadzu, bukan, tetapi lihat di akhir hurufnya, ya, di akhir huruf isim tersebut. Seperti itu. Ya, itu dikatakan as-sahih al-akhir. Kemudian ada juga isim ya yang belakangnya itu adalah harfun illah dan sebelumnya ada tanwin. Afwan, sebelumnya adalah as-sukun. Ya, hurufnya itu sukun. Nah, misalnya apa? Dalwin. Nah, kemudian misalnya juga ada hadiyin. Ya. Disebut apa ini? Isim ini. Nah, ini disebut namanya apa? Syibhu as-sahih al-akhir. Apa itu syibhu as-sahih al-akhir? Yaitu maka akhirhu harfun illah sakinah qoblaha.
Jadi akhir huruf isim ini adalah harfun illah ya, tetapi sebelumnya itu adalah sakin atau sukun ya di sini. Contohnya dalwin, hadiyin. Ya, ini harus pakai tanwin ya. Gitu, harus ada tanwinnya. Ya, kalau tadi tidak ada alif lamnya, maka belakangnya harus tanwin ya, jangan lupa. Jadi ad-dalwi, seperti itu, atau ad-dalwu ya, seperti atau al-hadiyu. Nah, kalau nggak ada alif lamnya, hadiyun atau hadiyin ya, seperti itu. Ad-dalwi atau dalwun itu artinya ember. Kalau hadiyun artinya petunjuk ya. Seperti itu. Jadi isim ini dikatakan as-sahih al-akhir, syibhu ya, syibhu sahih al-akhir. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan memasuki yang kedua, al-maqsur. Ya, yang kedua al-maqsur. Apa itu yang dimaksud dengan al-maqsur? Yaitu ismu mu'rabin akhiruhu alifu sabitah sawaun kutibat bisuratil alif au bisuratil ya. Oh. Jadi yang dimaksud dengan al-maqsur itu adalah alif ya, akhirnya ya, seperti yang ditunjuk seperti ini, bentuk alif ya. Ada yang ditulis bentuk ya, tetapi ini tidak ada titiknya. Nah, yang kedua ini, tapi sama-sama alif, tapi beda penulisan. Contohnya, misalkan, contoh yang pertama ya, al-asa, al-ala, kemudian al-fata, al-huda. Kemudian contoh lagi yang lainnya, bushra, mustafa, mustashfa. Ya, perhatikan huruf terakhir dari isim ini ya. Ini beda penulisannya. Mustafa, bushra, kemudian mustashfa. Dengan apa? Al-asa. Ya, seperti itu. Jadi ini namanya isim al-maqsur. Ya. Jadi penulisan di akhirnya dengan menggunakan alif. Ya. Ada dua, ada alif yang pertama tadi penulisan lurus, ada yang kedua kayak ya, akan tetapi tidak ada titiknya. Kemudian at-tanwin ya. Bagaimana penulisan huruf maksur ini ketika tanwin? Contohnya di sini apa? Kun fatan yad'u ila hudan. Artinya apa? Yang ditulis tanwin itu adalah huruf yang sebelum alif terakhir tadi. Nah, jadi di taknya ya, di taknya fatan. Nah, kemudian juga hudan. Berarti kalau misalkan al-aso berarti jadi ason. Nah, kemudian juga apa? Di bushro. Nah, berarti jadi bushron. Seperti itu. Itu ketika ditanwinkan di isim maksur. Ya. Jadi apa namanya, huruf yang sebelum alifnya itu ditanwinkan. Itu isim yang kedua. Yang ketiga adalah
Al-manqus. Isim al-manqus. Apa itu isim al-manqus? Nah, yang akhirnya itu adalah ada ya-nya. Perhatikan ya. Contohnya nih, apa? Al-qadi, al-hadi, az-zani. Nah, ini ada ya-nya ya. Ada titiknya, perhatikan. Ya. Hati-hati ya. Ada titiknya. Jangan sampai ketuker sama isim yang al-maksur tadi. Al-maksur walaupun bentuknya kayak ya, tetapi di akhirnya itu nggak ada titiknya. Al-manqus ada titiknya, itu ya. Ya. Dan perhatikan, sebelum huruf al-manqus, yaitu huruf ya yang terakhir ini, itu dia kasroh. Al-hadi, al-qadi, az-zani. Ya, itu kasroh sebelumnya itu. Itu contohnya ya. Kemudian ketika dia menjadi mufrad, musanna dan jama' bagaimana? Kita ambil satu contoh. Al-hadi, al-hadiyu. Ya. Kemudian al-hadiyani, kemudian al-hadun. Nah, perhatikan perubahannya, hati-hati. Ulangi lagi, kalau mufrad al-hadi, kemudian al-musanna al-hadiyan, kalau jama al-hadun. Itu perubahannya ya. Nah, kemudian ketika perubahan dalam menggunakan ya dengan alif lam, perhatikan ya, ada perubahannya. Ketika dia tidak menggunakan alif lam, ya, depannya itu tidak menggunakan alif lam. Contohnya, ya, tadi apa sekarang kita hubungannya ya dengan alif lam ya. Nah, bagaimana hubungannya ya dengan alif lam, kita lihat. Ketika dalam posisi ar-raf'u wal jar. Misalkan contohnya di sini. Hakama qadin ala zanin. Perhatikan. Di tulisan yang warna kuning ya. Hakama qadin ala zanin. Nah, qadin dan zanin ini tidak ada ya. Ya, tidak ada ya. Dan tidak ada alif sama lam depannya. Ini dalam posisi apa? Raf'u wal jarru. Jadi hakama qadin ala zanin. Nah, kalau apa namanya itu kita lihat hakama qadin kan seharusnya rafa ya. Rafa itu kan doma. Ini kenapa jadi kasroh? Karena dia apa namanya itu depannya tidak alif lam dan belakangnya tidak ada ya. Seperti itu hukumnya. Begitupun sama kayak ala zanin ya. Karena depannya tidak ada alif lam dan belakangnya tidak ada ya, maka menggunakan tanwin ala zanin. Selanjutnya, bagaimana kalau ada apa namanya hubungan ya dengan alif lam dalam kondisi nasab ya atau mansub. Contohnya di sini apa? Ja'alakallahu hadiyan ilal haqqi. Nah, perhatikan di tulisan yang warna kuning, hadian. Ini juga tidak ada alif lam.
Akan tetapi dia posisinya sebagai mansub. Ja'alakallahu hadiyan ilal haqqi. Beda kan dengan yang di atas ya. Dalam keadaan rafa dengan jar. Kalau ini dalam kondisi nasab. Kemudian selanjutnya adalah hubungan ya dengan alif lam atau idhofah. Seperti apa hubungannya? Kita lihat di contoh di bawah ini. Hakamal qadi ala al-jani wa ja'a qadi al-madinati al-ukhra. Seperti itu. Perhatikan. Ya, hakamal qadi. Nah, ini ada alif lam. Ada alif lam, kemudian belakangnya ada ya juga. Ya. Ala zani. Ada alif lam, depannya ada ya juga belakangnya. Kemudian waja'a qadi al-madinah al-ukhra. Perhatikan itu hukumnya idhofah. Ya. Hukumnya idhofah. Qadi al-madinah. Seperti itu. Jadi munculnya ya itu berbarengan dengan munculnya alif lam. Seperti itu. Munculnya ya berbarengan dengan alif lam. Tetapi ketika kondisinya menjadi idhofah, maka hanya dia di akhirnya itu ada ya saja, tapi depannya tidak ada alif lam. Contohnya, Qadi al-Madinah. Ustaz, kenapa Qadi ini nggak pakai al-Qadi? Karena ini dia menjadi idhofah dengan al-Madinah. Itu diperhatikan ya. Hati-hati jangan ketukar. Itulah isim yang ketiga, yaitu al-mangkus. Kita lanjutkan ke isim selanjutnya, yaitu al-mamdud. Al-mamdud, apa yang dimaksud dengan al-mamdud? Ismul mu'rab akhiru hamzah. Qablaha alif zaidah. Ya, hamzah qablaha alif zaidah. Seperti ini nih, alif sama hamzah. Misalnya apa? As-sama, as-sahra'u. Nah, itu dalam posisi mufrad ya. Nah, perhatikan ini ada alif zaidah. Ya, bukan aslinya ya, seperti itu. Dari mana mengetahui apa namanya alif zaidah ketika dirubah menjadi musanna? Contohnya lihat, sohrowan. Nah, lihat, kok jadi berubah menjadi waw, sohrowan. Nah, berarti alif yang di mufrad itu tadi, ini dia alif zaidah, bukan alif yang asli. Nah, karena ketika dirubah menjadi musanna, yaitu menjadi waw sohrowan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian contoh yang alif asliyah. Nah, di sini ada contoh al-ma'u dengan ad-da'u. Coba apa kalau dirubah menjadi dua, bisa nggak al-ma'u musananya apa? Nggak ada. Kemudian ad-da'u juga nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi tetap ini di kata atau di isim al-ma'u dengan ad-da'u, walaupun penulisan sama, ya,
alif kemudian hamzah, alif kemudian hamzah yang tidak ada juga, itu bukan dikatakan al-mamdud. Ya, karena kenapa? Karena alifnya sebelum akhir itu asliyah, bukan zaidah. Kalau alif zaidah, maka dikatakan al-mamdud. Seperti itu. Sampai di sini paham ya, insya Allah. Kita lanjutkan ke al-munsharif wa ghair munsharif. Ya. Yang tadi itu kita sudah selesai ya, yang 4 itu dari sahih al-akhir, kemudian al-manqus, al-maqsud, dan al-mamdud. Sekarang yang selanjutnya itu al-munsharif wa ghair munsharif. Apa itu yang dimaksud dengan al-munsharif? Atau mungkin bisa dimudahkan ya, al-munawwanu. Contohnya, hadza rajulun. Nah, itu ketika doma, ketika rafa ya, rajulun. Kemudian ra'aitu rajulan dalam kondisi mansub. Salamtu ala rajulin. Nah, ini tanwin munawwan. Ini namanya al-munsarifu. Dalam posisi rafa, mansub, dan majrur. Seperti itu. Kemudian, ya sebelum dilanjutkan ke al-ghair munsharif, jadi yang dimaksud al-munawwan itu bisa menerima tanwin. Ya, tanwin baik domatain, fathatain, atau kasratain. Itu namanya al-munsarifu. Kita lanjutkan ke ghair munsharif, ghair munawwan, atau tidak menerima tanwin. Nah, tidak menerima tanwin. Hanya apa? Hanya dia menerima tidak kasroh ya, tidak kasroh. Ya, ghair munawwan itu atau ghair munsharif itu dia tidak tanwin dan tidak kasroh. Contohnya, hadza Ahmadu, posisinya domah, tuh rafa. Ya. Yang kedua, ra'aitu Ahmada. Ya, dia tanwin. Nah, kemudian sekarang salamtu ala Ahmada. Ya, dia tidak kasroh. Perhatikan, berarti ini dikatakan isim ghair munsharif. Seperti itu, atau dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Ya, bandingkan dengan yang rajulun. Tadi rajulun kan, hadza rajulun. Ini marfu. Nah, sedangkan hadza Ahmadu. Perhatikan, rajulun ya dengan Ahmadu. Seperti itu. Ada tanwin, tanwin domatain, sedangkan itu domah. Kemudian yang kedua, ra'aitu rajulan. Ini tanwin juga. Ya, fathah tain. Ya, sama-sama mansub ya, sama-sama mansub. Tapi yang satu menerima tanwin, yang satu tidak menerima tanwin. Ra'aitu Ahmada. Kemudian yang ketiga adalah salamtu ala rajulin. Tanwin juga sama-sama kasroh ya. Sama-sama majrur. Ya, sebelumnya itu huruf jar. Tapi berbeda, yang satu huruf jar, ingat ya, ala ini huruf jar. Ya, yang satu menerima tanwin, nah, dan kasroh, yang satu dia tidak menerima tanwin dan tidak kasroh juga. Makanya salam tu ala Ahmada. Ustaz, bagaimana ngebedakan ra'aitu Ahmada dengan salam tu ala Ahmada? Antara kasroh antara mansub dan majrur. Lihat sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya sebagai maf'ulun bihi, kayak ra'aitu Ahmada, berarti dia sebagai mansub. Nah, tetapi kalau sebelumnya ada harfun jar, contoh di sini ala, maka dia sebagai majrur. Seperti itu. Ya. Jadi itulah isim al-munsharif dan ghair al-munsharif.
Seperti itu. Terakhir adalah al-wajib. Nah, perhatikan ya. Ini wajibnya. Nanti insya Allah kalian kerjakan tugas ini, kemudian dikirimkan di e-learning. Apa perintahnya? Lihat, dengarkan baik-baik. Simak baik-baik. Da' al-harakat al-munasibah thumma istakhrij al-asma' at-taliyah ma'a dhikri halah yawara' biha. Itu apa? As-sahih al-akhir, syibhu sahih al-akhir, al-manqus, al-maqsur, al-mamdud, ghair munsharif. Jadi perintahnya adalah berilah harokat ya di cerita ini, di kisah ini, ya di ta'bir ini, harokat yang benar, baik jadi fa'ilnya, maf'ulun bihi-nya, seperti itu ya, harus benar. Seperti apa? Ya, dari kisah ini. Dan kemudian setelah dikasih harokat dengan benar sama kalian, kemudian keluarkan atau istakhrij, ya tulis kembali, yaitu al-asma at-taliyah. Mana yang termasuk as-sahih al-akhir, ya dari kisah ini, mana yang dimaksud dengan as-sahih al-akhir. Kemudian mana yang termasuk syibhu as-sahih al-akhir. Kemudian mana yang termasuk al-manqus, kemudian juga al-maqsur, al-mamdud, ghair munsharif. Sesuai dengan kondisi i'rabnya. Apakah dia sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bih. Artinya dalam kondisi rafa, ya, marfu atau nasab seperti mansub dan majrur. Seperti itu, ya. Halah i'rabnya itu adalah marfu, mansub dan majrur. Nah, kalau misalkan marfu itu biasanya fa'il kedudukannya. Kalau misalkan mansub dia sebagai maf'ulun bihi, seperti itu, ya. Dan diingat kalau marfu itu seperti apa? Ya, banyak lagi harokatnya terakhirnya, perhatikan. Ya, sudah dibahas. Pasti kalian sudah belajar lah masalah marfu, mansub sama majrur ini. Ya, di sini hanya kita mengulang saja. Apalagi kalian sudah level 3 seperti itu. Itu aja yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ya, ini tugasnya di-upload di e-learning. Di-upload di e-learning. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.